Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita belajar persamaan trigonometri yang sebenarnya didasari dari konsep-konsep sebelumnya. Persamaan trigonometri untuk sinus, kosinus, tangen. Tetapi dalam kasus ini dituliskan dalam bentuk yang lain. Kalian perhatikan contoh soal yang sudah saya tuliskan di papan tulis kecil ini. Untuk 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat, cos X tambah setengah akar 2 dikali cosec X min 2 sama dengan 0. Nah, kita diminta mencari nilainya X itu yang memenuhi berapa saja, begitu. Oke, sebenarnya ini tidak sukar, kita hanya mengubahnya ke bentuk lain agar bisa diselesaikan. Caranya bagaimana? Kalian perhatikan dulu bagian ruas kiri, cos X tambah setengah akar 2 ini kan sebenarnya adalah bentuk pemfaktoran. Jadi kita langsung bisa menjabarkannya menjadi seperti ini. Cos X ya sama dengan negatif setengah akar 2 atau cosec X ini min 2 pindah ruas jadi sama dengan 2. Seperti halnya ketika kalian ada pemfaktoran seperti ini nih. Kalau ada X min 1 kali X plus 7 sama dengan 0. Kan ditulis X1 sama dengan 1 ya kan, pindah ruas, atau X2 sama dengan min 7. Next, kita selesaikan satu demi satu bagiannya, tapi ingat ini kan cosec. Cosec itu kan 1 per sin X ya kan, sama dengan 2. Nah, kita tukar posisi deh atau kali silang gitu. Jadi sin X itu sama dengan 1 per 2. Nah, kita selesaikan dulu dari yang kiri. Untuk yang cos X sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, kita cari dulu bentuk umum dari ini. Cos yang hasilnya negatif setengah akar 2 kan adalah cos 135 derajat kan. Baru setelah itu kita masukkan ke rumus. Rumus yang pertama yaitu adalah X sama dengan 135 derajat tambah 360 derajat K. Terus lanjut ke rumus yang kedua yaitu X sama dengan negatif 135 derajat ditambah 360 derajat K. Nah, kita coba substitusi yuk nilai K-nya. Kita mulai dari K-nya 0. K sama dengan 0. Berarti hasilnya langsung ya 135 derajat tambah 360 derajat kali 0. Jadinya 135 derajat. Kalau kita isi K-nya 2, berarti ini otomatis tidak masuk ke dalam rentang yang ditentukan soal. Kemudian kita lanjut ke rumus yang kedua. X sama dengan negatif 135 derajat ditambah 360 derajat. Kalau kita isi K-nya 0 ya, K-nya 0 berarti hasilnya adalah langsung X sama dengan negatif 135 derajat ditambah 0 ya kan. Padahal ini sudut yang ditentukan di batas itu tidak ada yang negatif, otomatis TM. Kita coba K-nya 1 berarti X sama dengan 135 derajat ditambah 360 derajat. Kita langsung hitung saja, nanti ketemunya adalah 225 derajat. Nah, ini masuk ya ke dalam batas. Ini kan baru untuk yang cos yang negatif setengah akar 2. Kita selesaikan yang sin sekarang. Berarti sin X sama dengan setengah. Kita cari sin yang hasilnya setengah, yaitu sin 30 derajat. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Sinus kan rumusnya yang pertama X sama dengan 30 derajat tambah 360 derajat K. Ya kan? Berarti yang kedua adalah 180 dikurangi 30 derajat ditambah 360 derajat K. Nah, baru setelah itu kita selesaikan satu persatu. Kita substitusi K-nya mulai dari 0. Dan ini hasilnya adalah 30 derajat. Ya kan? Kalau K-nya 1 pasti tidak memenuhi. Sedangkan yang rumus kedua berarti X sama dengan 150 derajat tambah 360 derajat K. Nah, kita isi K-nya 0. Nanti ketemunya adalah 150 derajat. Kalau K-nya 1 pasti TM. Kemudian akhirnya kita simpulkan himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 135, kemudian 225,
kemudian 30, dan yang terakhir 150 derajat. Nah, sebenarnya ini dituliskannya urut, tapi karena ini bentuknya soal esai, jadi tidak mengapa ditulisnya tidak urut. Terima kasih. Ini untuk jawaban soal yang nomor 1. Kita lanjut soal yang nomor 2 dari persamaan trigonometri ini. Untuk 0 derajat kurang dari X kurang dari 360. Kemudian soalnya adalah tangan X tambah akar 3 kali cot X min 1 sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya berarti kita selesaikan seperti soal yang nomor 1, difaktorkan. Jadikan ini tangan X sama dengan pindah ruas negatif akar 3 atau cot X ini pindah ruas sama dengan 1. Begitu. Kemudian ini cot X nya kita ubah dulu jadi 1 per tangan X, ya kan, sama dengan 1. Terus kita kali silang tangan X ke sini, jadi tangan X sama dengan 1, gitu ya. Nah, udah dapat begini, kita selesaikan satu persatu, yang kiri kemudian yang kanan. Untuk yang pertama yaitu tangan X sama dengan negatif akar 3. Kita cari bentuk umumnya tangan yang sebelumnya ya, yang kalian udah pelajari. Berarti kan tangan P sama dengan tangan alfa. Berarti negatif akar 3 ini kita ubah ke bentuk tangan. Ya, nanti kalian akan ketemu tangannya adalah 60 derajat tapi di kuadran 2 yang negatif. Berarti 180 kurangi 60, 120 derajat. Setelah itu kalian masukkan rumus, jadi X sama dengan 120 derajat tambah 180 derajat K. Baru setelah itu kita isi K nya mulai dari 0. Kalau K nya 0 berarti kita akan menemukan X nya adalah 120 derajat, ya kan? Terus K nya 1, berarti nanti 120 derajat tambah 180 jadi 300, gitu ya. Terus kita selesaikan yang kanan. Ini tangan X sama dengan 1. Nah, berarti kita ubah tangan X ini sama dengan tangan 45 derajat, gitu ya. Dan kita langsung bisa menyelesaikannya dengan rumusnya, yaitu X sama dengan 45 derajat ditambah 180 derajat K. Kita isi mulai K-nya 0, jadi X sama dengan 45 derajat. Kemudian K-nya 1 sama dengan X 2 sama dengan 225, gitu ya. Baru kita simpulin. Oh, himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 120 derajat. Kita urutin aja. Jadi ini berarti 45 derajat, kemudian 120 derajat, kemudian 225 derajat, dan yang terakhir adalah 300 derajat, gitu. Nah, ini penyelesaiannya. Kita lanjut soal yang nomor 3. Soal ini cukup menarik. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 180 derajat. Soalnya adalah sin 2X tambah 30 derajat sama dengan cos X. Nah, ini soal menariknya karena di ruas kiri sinus, ruas kanan adalah cosinus. Padahal kalau di bentuk umum, sin itu sama dengan sin, cos sama dengan cos, dan tangan sama dengan tangan. Nah, ini berarti kita ubah dulu ruas kanan itu biar jadi sinus. Caranya gimana? Kita kembali ke konsep di kelas 10 ya, tentang kuadran 1, 2, 3. Nanti kalian bisa lihat-lihat sudut yang berelasi, bahwa kalau cos ini bisa diubah ke dalam bentuk sin kalau dituliskan sebagai sin 90 derajat dikurangi X. Begitu. Nanti kalau sudah kan sin sama dengan sin, berarti kita langsung selesaikan pakai dua rumus sinus. Rumus pertama 2X tambah 30 derajat sama dengan ini alfanya 90 derajat min X tambah 360 derajat K. Kemudian rumus yang kedua ya itu 2X tambah 30 derajat sama dengan 180 dikurangi alfa. Alfa di soal adalah ini 90 derajat min X tambah 360 derajat K, gitu. Nah, kita selesaikan satu persatu dari yang rumus pertama. Berarti kan ini bisa dihitung jadi pindah ruas 3X ya. Kemudian ini pindah ruas 60 derajat.
Terus setelah itu kita bagi 3 semua. Karena bagi 3 jadinya 20 derajat. Ini 120 derajat K. Begitu. Kemudian kita isi K-nya mulai dari 0. Otomatis nanti X-nya adalah 20 derajat. Kalau K-nya 1 berarti 140 derajat. Kalau K-nya 2 berarti TM. Ya nggak sih? Karena batasnya cuma sampai 180 derajat. Nah, untuk yang rumus kedua, kita hitung dulu ini. Berarti 2X plus 30 derajat sama dengan 180 kurangi 90, ya kan? Karena ini dikali negatif, ini juga dikali negatif plus. Jadi begini. Kemudian X-nya kita pindah ruas ke kiri, jadi X gitu. Ini kan 90, kemudian dikurangi 30. Jadinya 60 derajat. Udah begitu, kita substitusi nilai K. K mulai dari 0, berarti X sama dengan 60 derajat. Kalau K-nya 1, pasti TM. Baru kita simpulin, himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 20 derajat, kemudian 60 derajat, dan 140 derajat. Begitu. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soal ini cukup menarik karena di sini batasnya mulai dari negatif 270 derajat sampai 270 derajat. Soalnya cos 3/2x sama dengan 0,5. Ini mungkin menjadi materi atau contoh soal yang meralat video saya sebelumnya. Jadi kalau kita ketemu soal persamaan trigonometri, nanti nilai K-nya yang boleh disubstitusi adalah bilangan bulat, negatif, 0, kemudian bilangan positif gitu ya. Saya revisi video saya yang sebelumnya. Oke, kita selesaikan dulu. 0,5 ini kan setengah ya. Setelah itu kita ubah 0,5 itu jadi bentuk yang cos. Berarti cos 60 derajat kan. Setelah itu kita selesaikan pakai rumus cos. Cos kan rumusnya 2. Yang pertama 3/2x sama dengan 60 derajat plus 360 derajat K. Rumus yang kedua kita tulis dulu. 3/2x sama dengan negatif 60 derajat tambah 360 derajat K. Begitu. Setelah itu kita selesaikan satu persatu. Rumus 1 sendiri, rumus 2 sendiri. Ini kan biar bisa memenuhi, berarti kita 2-nya kali silang atau kedua ruas kali 2 dulu gitu. Jadi kan 120 derajat tambah 720 derajat K, ya kan? Terus kita bagi 3 semua, jadi X sama dengan 40 derajat ditambah 240 derajat K. Nah, setelah itu kita substitusi K-nya. K-nya itu karena di sini ada yang negatif, kita coba untuk negatif berapa ya? Negatif 1 coba. K sama dengan negatif 1. Berarti kan X sama dengan 40 derajat tambah 240 derajat dikali negatif 1 gitu. Ini 40 dikurangi 240. Hasilnya kan negatif 200 derajat ya. Dan itu masih masuk ke dalam batas. Kemudian kita coba K-nya 0. K-nya 0 berarti X sama dengan langsung ya, karena ini K-nya mudah, sama dengan 0. 40 derajat tambah 240 kali 0 berarti 40 derajat. Ini masuk. Ketika K-nya 1, otomatis hasilnya adalah 280 derajat. Sudah keluar batas. Kita langsung ke rumus yang kedua. Berarti kita selesaikan dulu ini. Jadi 3X sama dengan negatif 120 derajat tambah 720 derajat K. Kemudian kita bagi 3 semua. Jadi negatif 40 derajat tambah 240 derajat K. Kalau kita substitusi K-nya negatif 1 ya, negatif 1 ini malah tidak masuk ke dalam batas. Kan negatif 40 derajat ditambah 240 dikali min 1. Hasilnya negatif 280 ya kan? TM. Berarti kita langsung K-nya 0 aja. Kalau K-nya 0 berarti X sama dengan langsung min 40 derajat. Ya enggak sih? Kalau K-nya 1 berarti hasilnya adalah 200 derajat. Kalau K-nya 2 sudah tidak memenuhi. Begitu. Setelah itu kita simpulin. Oh, HP-nya adalah pertama adalah negatif 40 derajat. Kemudian dari yang terkecil ya, berarti negatif 200 derajat. Kemudian negatif 40 derajat. Kemudian 40 derajat. Dan yang terakhir 200
derajat. Begitu. Nah, itulah penyelesaian dari soal yang nomor 4.